Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur kepada rezeki, kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rezeki begitu banyak macamnya. Ada berupa kesehatan, ada berupa waktu luang, ada berupa anak yang soleh, ada berupa harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Akan tetapi setiap orang berbeda-beda. Ada yang mampu mengoptimalkan harta yang ia miliki, rezeki yang ia dimiliki. Akan tapi ada juga yang tidak mampu mengoptimalkan harta yang ia miliki, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna hingga engkau mampu menginfakkan hartamu, mampu menginfakkan harta yang engkau cintai. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini turun, maka beliau bergegas kepada Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kebun kurma ini yang bernama Bayhuro adalah kebun yang sangat aku cintai, harta yang sangat aku cintai. Maka aku ingin menginfakkan harta ini, ingin mensedekahkan harta ini." Yang mana kebun ini sangat dicintai oleh Abu Talhah karena Rasulullah SAW sering masuk ke kebunnya, minum dari telaganya, makan dari kurmanya. Oleh sebab itu ini harta yang sangat dicintai oleh Abu Talhah. Maka Abu Talhah ketika mendengar ayat ini turun, ia ingin mensedekahkannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh menguntungkan harta ini, sungguh menguntungkan. Akan tetapi aku mengusulkan agar engkau mensedekahkan kepada kerabat-kerabatmu." Maka Abu Talhah pun menginfakkan hartanya ini, kebunnya, kepada kerabat-kerabatnya. Maka teman-teman, sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginfakkan harta kita, ketika kita mensedekahkan harta kita, sejatinya itulah kita sedang menjadikan harta kita milik kita sendiri. Kenapa? Karena ketika harta kita, uang kita masih berada di kantong kita, di saku kita, atau di lemari kita, di ATM kita, itu sejatinya bukanlah harta kita. Itu masih titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi harta ini menjadi miliknya si pencuri, miliknya ahli waris, dan lain sebagainya. Akan tapi ketika kita menginfakkan harta kita ini, memasukkannya kepada kotak infak misalkan, ia akan menjadi milik kita sejatinya. Malaikat langsung mencatat, si fulan menginfakkan hartanya 100.000 misalkan, menginfakkan hartanya sekian. Maka ketika kita menginfakkan harta kita, ia menjadi milik kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah berkurang harta kita yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Oleh sebab itu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita mengoptimalkan harta kita, karena sejatinya harta kita
masih titipan, bukan milik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma laka min malika illa ma akalta fa'afnaid." Tidaklah dari hartamu itu yang engkau miliki kecuali hanya 3. Apa yang engkau makan, kemudian dia akan sirna, akan menghilang. Au labista fa'ablaid. Atau apa yang engkau pakai, pakaian yang engkau kenakan, maka dia akan usang. Au tasaddaqta fa'amdaid. Atau apa yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan menjadi kekal milik kamu. Harta itu hanya untuk kamu. Teman-teman Tanmiyah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita belajar bahwasanya menginfakkan harta kita itu menjadikan harta ini dibawa mati, dibawa hingga kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW sabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas." Ketika anak Adam meninggal, mati, maka akan terputuslah dari amal solehnya kecuali 3. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang hartanya ini pahalanya mengalir terus menerus untuknya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya. Au waladun soleh yad'u lah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, inilah yang dimaksud oleh sedekah yang dibawa mati. Ketika kita mati tapi sedekah ini pahalanya masih mengalir bagi pensedekahnya. Inilah yang harus kita yakini, yang harus kita pelajari dan kita amalkan. Sekian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.